Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Wa kamaludz zakati arba'atu asya'. Adapun sembelihan yang sempurna itu meliputi 4 hal, 4 perkara yang harus dilakukan. Itu penyembelihan yang sempurna, ya. Karena nanti ada bab pembahasan di mana sembelihan itu tidak sempurna tapi sah untuk dimakan. Nah, ini yang sempurna. Sempurna itu artinya apa? Binatang itu binatang jinak, biasa disembelih seperti onta, sapi, kerbau, kambing, kibas. Itu masuk kategori binatang rojokoyo kalau bahasa Jawanya itu, yang kalau mau disembelih itu tidak sulit. Pokok sudah dipengkot, ya, tidak bisa bergerak, sudah bisa disembelih. Beda dengan misalnya kijang atau rusa atau burung, sulit ditangkap sehingga perlu dibunuh dengan cara yang lain, misalnya ditembak atau dipanah dan sebagainya. Yang pertama adalah qat'ul hulkum, terpotongnya hulkum. Ini ada semacam, ya, di pangkal leher ada semacam yang wungkul itu, apa, tenggorokan. Itu wajib terpotong hulkum. Tadi saya katakan ada binatang yang tidak mungkin diarahkan ke sana karena dia lari. Begitu ditembak misalnya, maka dia mati. Itu tidak terpotong tenggorokannya. Nah, ini kalau sembelihan yang biasa, maka harus terpotong itu tenggorokan. Wal mari wal wajdat wal wadajin wal wadajain. Itu antara pangkal leher, ya, pangkal leher dengan hulkum. Itu tempat di mana pisau itu ditaruh untuk kemudian digerakkan. Jadi bukan pas antara leher dengan kepala, tidak, atau antara leher dengan tubuh juga tidak, tapi antara keduanya. Antara keduanya. Ini makanya kalau orang itu memperhatikan, ya, orang yang menyembelih itu harus orang yang ngerti. Orang yang ngerti tentang cara-cara sembelihan menurut syarak. Sehingga di sini di Al-Baitul Amin itu kalau ada Idul Kurban, ya, ada kurbannya mau disembelih, itu kami meminta kesediaan ke Iqbal, ya, Aba Iqbal, untuk melakukan. Kenapa? Ya, takut keliru. Beliaunya kan betul-betul sudah tahu dengan secara syarak bagian mana yang dipotong, bagaimana caranya motong dan sebagainya. Jadi bukan sembarangan orang nyembelih, enggak, ya. Bukan sembarangan orang. Mungkin tidak sempurna, ya, walaupun tidak batal, tidak sempurna. Tapi kalau orang yang ilmunya
mendalam tentang masalah agama, termasuk masalah ya adzabih, masalah sembelihan, maka dia menyesuaikan dengan petunjuk-petunjuk agama. Nah, di sini yang biasa kami minta tolong itu ke Iqbal dulu ketika masih sehat, entah sekarang ini ya, mudah-mudahan sehat terus sampai nanti pada waktu Idul Kurban. Setelah disembelih oleh seorang kiai, seorang ustadz, silakan untuk mengulitinya itu orang yang terbiasa dijagal ya, itu tidak harus mengerti dengan syarak. Tapi ingat juga pedomannya itu kalau binatang belum mati tidak boleh dikuliti. Kadang-kadang nafsunya itu tinggi sehingga kepingin segera mengulitinya, padahal binatangnya belum mati. Sekecil-kecil itu sudah dikuliti. Nah, ini hati-hati ya, terutama jagal-jagal itu hati-hati, karena orang-orang yang begitu sebetulnya sudah termasuk zalim, menganiaya binatang, dan itu ada akibatnya, itu ada hitungannya. Banyak orang-orang yang kerjanya itu nyembelih kambing, nyembelih sapi, akhirnya dia sakit-sakitan, tidak tahu sakitnya itu apa ya, mungkin karena mestinya belum dikuliti, sudah dikuliti. Ada hitungannya itu indallah ya, hati-hati itu ya. Setelah usia senja, sakit tidak sembuh-sembuh, apa penyakitnya tidak tahu, itu diantaranya adalah si binatang itu tidak ikhlas ketika dia disembelih, belum lagi dia mati sudah dikuliti. Wal mujzi'u minhuma syai'an qat'ul hulqum wal mari. Adapun sunnahnya ada dua hal, yaitu terpotongnya kerongkongan ya, dan saluran nafas. Kalau ini sudah terpotong baru sah, tidak terlalu menyiksa binatang, sehingga Rasulullah itu dalam hal ini yang menilai nyembelih itu adalah perbuatan yang paling mengerikan ya, apakah itu binatang atau bukan binatang, apalagi manusia, memang tidak boleh melakukan perbuatan yang mengerikan, yang sadis, sehingga ada orang tidak berani nyembelih binatang itu, kasihan. Tapi kalau nggak disembelih nggak bisa dimakan, maka mau tidak mau disembelih. Nah, Rasulullah pesan bahwa di dalam menyembelih binatang itu pun ada ihsan, ada perbuatan yang layak, yang bagus untuk binatang sembelihan itu, supaya tidak masuk kategori menyiksa. Ihsan, kalau kepada Allah ihsan itu mulai dari takbir Allahu Akbar, hati kita nyambung dengan Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Orang nyembah, dahinya ditaruh di tanah, seakan-akan di depannya itu, di ketinggian, seakan-akan ada Allah di sana. Ingat, Allah tidak menempat di mana-mana, karena ada kelompok mujassimah,
kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, punya kaki, dan dia duduk di arsy. Itu diantaranya adalah fatwanya orang-orang Wahabi, ya, Wahabi Salafi, yang mengatakan Tuhan itu ada bertempat tinggal. Seakan-akan ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah, sehingga engkau itu ketika sujud betul-betul menghinakan diri kepada Allah, ketika rukuk merendahkan diri kepada Allah, sehingga kita betul-betul dalam kondisi yang khusyuk, takut kepada Allah, karena Allah tahu apa yang ada dalam diri kita, bahkan yang dalam hati pun Allah tahu. Kemudian ihsan dalam muamalah, di dalam jual beli, transaksi jual beli, atau muasyarah bainan nas, bergaul dengan manusia lain, itu pun ada ihsan. Ihsan, ada kebaikan di sana, ada etika di sana. Oh, yang tadi itu fa'ilam takun tarahu fa'annahu yaraka, andai kata kamu tidak bisa memposisikan bahwa kamu itu menghadap Allah, maka seakan-akan Allah melihat kamu, diperhatikan oleh Allah. Itu kenapa kalau sholat itu ada rasa begitu, maka orang tidak akan ngebut sholatnya, ya, tidak akan ngebut. Gimana ngebut wong di depannya ada Allah, diperhatikan oleh Allah, ya. Orang kalau sudah sholat itu cepat, ya, bisa diambil kesimpulan dia itu tidak menghayati apa yang dia kerjakan, tidak menghayati, sehingga ketika Rasulullah itu bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat, itu tidak terpenuhi. Nabi sholat dengan tenang, bahkan pernah ketika malam itu sujud, beliau sujud lama, ada bangun-bangun seakan-akan sampai disangka wafat ketika sholat, ketika sujud oleh Siti Aisyah. Saking tenang khusyuknya beliau, nyambung dengan Allah, seperti itu. Sekarang kita lihat aja, ya, walaupun sudah ke Mekah bolak-balik, ya pulangnya tetap saja. Padahal di Mekah, Madinah itu orang sholat tidak seperti itu, khusyuk, tumanina. Di sini apa cerapatnya? Wa idza dzabhtum fahsinu dzibha, kalau kamu sedang menyembelih, katanya Rasulullah, menyembelih hewan, fahsinu, baguskan, pakai etika sembelihanmu itu. Nah, diantaranya adalah binatang itu dirobohkan dengan cara yang halus, ya. Kemudian pisaunya wajib tajam. Kalau dengan pisau tidak tajam bisa mana? Bisa, tapi tidak etis, ya. Pisau sudah rompal-rompal buat nyembelih, ya mati juga, tapi itu tidak etis, tidak ihsan namanya. Dalam segala hal ihsan itu mewarnai semua perilaku kita, hablum minallah maupun hablum minannas. Oleh karena itu, maka ketika kita melakukan perbuatan yang mengerikan, yaitu nyembelih binatang, nyembelih itu oleh Rasulullah dipesankan pakai etika ketika nyembelih. Binatang dirobohkan dengan perlahan-lahan, bukan disiksa. Kemudian dia didangakkan kepalanya sehingga lehernya itu terbuka dan kenceng. Ketika pisau ditaruh kemudian digerakkan, itu ada anunya, ada etikanya. 3 kali gerakan, 1 ke bawah, yang kedua ditarik ke atas, yang ketiga ke bawah, selesai sudah. Itu artinya apa? Pisaunya harus tajam. Yang kedua, panjangnya cukup, sehingga sekali nyembelih itu pisau digerakkan
kemudian ke bawah, ditarik lagi, didorong lagi sampai terputus, hulkumnya terputus, tenggorokan terputus, kemudian agak di bawah ya itu terputus, tempat jalannya nafas itu pun terputus, selesai sudah ya. Itu penyembelihan yang sempurna ya, yang sempurna. Oleh karena itu maka tadi saya katakan menyembelih binatang itu yang utama itu dilakukan oleh orang yang mengerti tentang tata cara penyembelihan menurut syarak, menurut hukum agama. Ya mudah-mudahan tadi saya katakan, mudah-mudahan nanti tahun ini Abah Iqbal masih sehat sehingga beliau masih mampu untuk melakukan penyembelihan ya. Tahunnya lalu kan tidak begitu ya karena ada pandemi dan sebagainya. Nah, tapi kambing kami kirimkan ke musala untuk dibagi di sana. Karena kalau disembelih di sini tenaganya tidak cukup, sembelih di sana. Tapi ingat ya nyembelih, dan ini jangan orang yang tidak sholat, jangan ya. Jangan berikan orang yang sholat, yang taat beribadah, yang menjauhi dosa, seperti itu. Insya Allah hasilnya lebih bagus, konon rasanya lebih enak, lebih lezat sembelihan yang dilakukan oleh orang-orang yang taat beribadah dan mengerti dengan hukum agama dibanding mereka yang tidak taat beribadah ya. Ya Allah alam, kalau di pasar-pasar saya nggak tahu ya, tapi kalau di sini orang-orang bisa melihat. Dan ada tenaga khusus dulu orang Kauman yang sudah wafat ya, Pak siapa namanya itu ya, yang sudah wafat, Allahu. Nah begitulah para jamaah saya muliakan. Jadi itulah sembelihan yang sempurna. Tadi saya katakan, apakah boleh tanpa disembelih? Boleh dengan catatan ada alatnya, ada caranya dan sebagainya ya. Sehingga walaupun itu binatang buruan, dia bisa dengan sekali tembak bisa dimakan ya, dengan sekali panah bisa dimakan, karena sudah memenuhi prosedur sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu. Ramadan sudah dekat ya, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi kesempatan untuk Ramadan lagi, terutama untuk i'tikaf ya, i'tikaf selama 40 malam Riyadhus Arba'in ya, untuk melatih diri kita mendekat kepada Allah dengan cara-cara yang sunnah, sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamirka wa nawahyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik وانصر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بصور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.